Oke, nah saudara, gini, saya bukan melayani jadwal ya, gitu. Cuman alasan terkuat saya karena hubungan saya dengan David. Ya kita kenal lah, saya belum zaman gereja-gerejaan, belum gitu. Jadi hubungan inilah yang bikin saya mengalir kayak gini. Nah, lihat confirm kan waktu saya kasih tema, confirm dengan apa yang dia dapat, mereka dalam doa dan semuanya. Jadi kalau saya bilang masa kemuliaan atau glorious day, itu artinya begini, yang terbaik, yang indah, semua adanya di depan kita. Nah, kita ditipu, yang ditipu itu jiwa kita, bukan roh kita. Roh kita bisa tidak bekerja karena jiwa kita lebih dominan. Dia tertipu dengan melihat semua situasi yang ada saat ini. Situasi seakan-akan semakin memburuk. Kita gelisah, jangan kira saya nggak gelisah ya, gitu. Sering saya kaget bangun, pikir, aduh kalau gue mati gimana ya? Itu bayangin, bisa kayak gitu tuh. Tapi saya ngerti kenapa saya kayak gitu, berarti remote controlnya saya serahkan ke jiwa saya gitu. Waktu saya kembali lagi ke spirit, artinya saya mau spirit yang atur saya. Nah, saya itu begitu kalau saya kasih ke jiwa yang atur saya, maka dia akan connect dengan semua, dia tune up dengan semua yang ada di sekeliling. Gitu. Itu bedanya. Makanya Paulus katakan jiwa kita tuh harus dididik gitu loh. Hendaklah engkau berubah oleh pembaharuan budimu gitu. Karena roh kita yang sudah sempurna, tapi jiwa tidak seketika gitu. Roh kita sempurna waktu kita dilahirkan baru. Ya, jadi bukan waktu kamu lahir secara jasmani, tidak. Waktu kamu lahir baru, roh kamu sempurna gitu. Kalau tidak berlebihan, kalau saya bilang kamu sekudus Yesus, rohnya gitu. Nah, jiwanya tidak otomatis. Nah, di sini kita tertipu. Kita di sini bisa berdebat, kita argumen, kita semua debat-debat teologi di sini. Karena mana mungkin gitu, ya kan? Nggak masuk akal kan? Ya jelas aja akal siapa yang lu pakai gitu. itu penting gitu. Nah, makanya sebenarnya kalau saudara bukan cuma dipenuhi Roh Kudus, Paulus bilang hendaklah kamu dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, itu. Nah, tangkap ini. Waktu kamu dipimpin oleh Roh Kudus, tahu enggak kamu sedang melawan akal sehat. Kamu melawan akal sehat. Nah, jadi Gloria Days ini atau kita masuk dalam masa kemuliaan ini gini, ini satu inspirasi, ya, ini satu prophetic message, ini inspirasi bagi generasi kita sekarang ini, ya, untuk kita hidup, kita bergantung, kita buat apa aja semua dari warisan yang sudah kita terima. Apa itu? Semua yang Yesus sudah buat. Puncaknya dia mati dan bangkit buat kita. Itu puncak. Gitu. Nah, jadi dia sudah berikan buat kita. Persoalan hari ini, kita memang Kristen, kita memang aktif dalam banyak hal, tapi kita masih nggak tahu apa yang menjadi hak kita, apa yang kita punya yang Yesus sudah berikan buat kita masih nggak tahu. Sehingga kalau saya bilang hubungan kita dengan Tuhan, cara kita mendekati Dia, cara kita datang dengan spirit yatim piatu, spirit pengemis gitu. Kita serahkannya itu. Nah, yang bikin itu apa coba? Saya bilang religion. Itu religion yang bikin itu. Kamu bisa lihat, wah, itu. Dan agama, spirit agama itu nggak bisa ubah kita, gitu.
Ya, ini saya mau bagi ini satu inspirasi atau saya bilang satu prophetic message untuk kita hari ini. Kalau saya bilang masa kemuliaan, artinya gini, yang kita lihat nggak ada yang mulia kok. Iya, kamu lihat dengan kacamata atau jiwa kamu, gitu. Gitu. Itu dia. Kamu lihat dengan nggak ada yang bagus, memang nggak ada. Firman, kerajaan atau saya mau bilang dunia ini, ya di dunia ini sistem-sistemnya, kerajaannya, pola pikirnya sulit untuk menerima apa yang disebut Kingdom of God. Sulit untuk mereka bisa mengerti apa itu. Mereka meragukan Tuhan kok. Kalau Tuhan memang ada, kenapa mesti ada bencana begini? Coba itu kan pertanyaan klasik yang kita sudah tahu, gitu. Tapi kamu lihat kenapa? Ya memang gitu. Selama kita tidak dilahirkan baru, kita tidak pernah bisa melihat dimensi yang dunia tidak bisa lihat. Hanya lewat dilahirkan baru. Padahal itu langkah awal. Dilahirkan baru, kita seperti dapat kacamata untuk kita mulai dilatih pelan-pelan melihat ada satu dimensi yang lebih nyata dibandingkan apa yang kita lihat sekarang dengan fisik kita, dengan jiwa kita. Nah ini dia. Ini yang saya sebut warisan. Kalau kita tahu ini, ya, cara kita mengatasi peperangan dan semuanya, mengatasi semua kesulitan. Kita tidak lagi berperang untuk menang. Pelan-pelan saya ulang. Kita tidak lagi berperang untuk menang. Tapi kita berperang dari kemenangan. Nah, itu posisi kita. Nah, ini yang saya bilang kita bertempur dengan akal sehat kita sendiri. Menang gimana, Pak? Lihat aja sekarang. Ini dia. Gitu. Nah, di perjanjian lama, semua orang-orang percaya itu mereka hidup berdasarkan perbuatan. Mereka harus melakukan ini, mentaati ini, bawa kurban ini, bawa semuanya. Itu pun gagal. Gitu. Nah makanya Alkitab penulis itu bayangan, gitu. Bukan salah, tapi itu adalah bayangan, gitu. Nah di perjanjian baru, disitulah kita disuruh melihat apa yang Yesus sudah buat, apa yang dia buat. Dia menggenapi semua yang kita tidak mampu buat berdasarkan pelajaran, ajaran, semua yang di perjanjian lama. Yesus yang buat untuk kita. Lalu kita disuruh cuman menerimanya lewat satu kata ini yang dibilang iman. Nah, jadi iman itu memberi kita kacamata, iman memberi pintu, iman itu semacam jembatan untuk kamu masuk ke satu alam supranatural, alam yang spiritual yang lebih nyata dari apa yang kita lihat sekarang. Wah, nah ini fondasi dulu sebelum saya buka. Jadi kalau bilang kemuliaan kayak apa? Ya kalau cuma mau terangkan secara filosofi nggak bisa. Iman bukan intelektual. Iman tidak anti intelektual. Iman lebih tinggi dari intelektual. Nah, intelektual itu adanya di jiwa. Imajinasi, semua adanya di jiwa. Ya, semua adanya di jiwa gitu. Nah, kalau itu dirubah, itu kita ubah supaya dia mau join dengan spirit, imajinasi kamu akan berubah banget. Gitu. Nah, semua yang sifatnya intelektual, sains dan semua logika itu semua ya, semua itu bagus kan? Tapi begini, mereka hanya percaya apa saja kalau ada buktinya. Jadi kalau nggak ada bukti, mereka nggak bisa percaya. Nah, saya tadi bilang iman di atas intelektual, lebih tinggi. Nah, iman bilang gini, iman adalah bukti dari apa yang kamu tidak lihat. Wah, kan? Ya, di sini saya dapat
satu kata ini. Iman itu kontra logik. Nah, jadi saudara mau masuk menjadi barisan orang-orang yang berjalan dalam kemuliaan, ini dia. Kalahkan semua yang cuman sampai di jiwa aja. Nah, jiwa coba menipu kamu, apalagi jiwa yang kamu belum didik dia, kamu nggak bawa dia untuk cocok, maksudnya join dengan spirit, kamu akan dididik dengan kegelimangan harta dan semua. Saya nggak anti harta atau kekayaan, enggak lah. Tapi maksudnya gitu, jangan dia yang jadi tuan dong, gitu kan gitu. Ngomongnya memang gampang sih ya, gitu. Apalagi saya bukan pengusaha, bukan apa, tapi yang saya omong ada dasarnya, ya. Oke. Nah, untuk kamu bisa masuk dalam kepastian Tuhan, itu yang saya bilang. Ini musuhnya, ini penghalangnya, ini yang grogotin kita. Ya, Ibrani 13, ya, saya bacakan, catat aja. Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Saya bacakan. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Ya kan? Jadi hambanya uang, jadi uang kendaliin kamu. Kan itu maksudnya, ya kan? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Gitu. Karena Allah telah berfirman. Nah, pelan-pelan, ya, pelan-pelan. Tuhan tidak ngajar kamu hidup miskin. Nah. Tuhan tidak ngajar gitu. Saya juga nggak ikut Tuhan yang seperti itu. Tapi kalau dibilang gini, kalau Tuhan bilang begini, kamu berharga di mataku. Saya mau tantang saudara. Apa yang kamu ukur dari kata berharga itu? Menurut kamu berharga di mata Tuhan. Kamu ukurnya dari mana? Rumahmu bagus, punya mobil bagus, punya tas bagus, itu nggak usah pakai Tuhan. Nah, jadi waktu Tuhan bilang gini, kamu berharga di mataku. Kata berharga itu sendiri kita yang turunin standarnya. Orang paling kaya di Indonesia nggak Kristen kok. Nggak harus percaya Yesus. Iya, nggak perlu Roh Kudus. Iya kan? Iman bukan positive thinking. Kamu nggak harus percaya, kamu berpikir positif, kamu makmur. Kamu makmur. Buktinya banyak. Kamu nggak usah percaya Yesus, nggak usah beriman kepada Yesus, nggak usah penuh Roh Kudus, nggak usah. Kamu positive thinking aja. Kamu bisa bagus, bisa makmur. Nah, jadi iman bukan positive thinking. Positive thinking itu berhenti di jiwa. Positive thinking itu punya kita. Iman itu Christ think. Wah. Nah, ini dia. Ya. Nah, saya teruskan ya ayatnya. Yang ngomong Tuhan nih, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Wah. Gitu. Kita berani nggak hidup dengan kalimat ini? Gitu. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wow. Jadi bayangin waktu dia bilang, kamu berharga di mataku. Ukurannya bukan benda, saudara. Ukuran bukan benda. Bukan karena rumahmu bagus. Bayangin. Tahu nggak ukurannya? Tuhan bilang gini, langit dan bumi akan berlalu. Tapi kasih setiaku kepadamu tidak akan beranjak. Bisa bayangin nggak? Mau saya terjemahin. Kamu lebih berharga dari alam semesta, langit dan bumi. Kamu masih mau ukur dengan benda gitu? Wow. Nah, jadi kalau kemuliaan dalam pemahaman yang terbatas, kamu mungkin ada kemuliaan tingkat berapa? Oh, no. Mau bilang, kemuliaan yang kita punya
itu Christ-like, kita menjadi serupa dengan Kristus. Itu tujuan kamu diselamatkan. Bukan ke sorga. Tapi yang kita dapat pengajaran, apa tujuan kita diselamatkan? Supaya masuk sorga. Sorga cuma tempat, sorga bukan tujuan. Nah, tujuan kamu diselamatkan adalah menjadi serupa dengan Kristus. Kamu nggak dapat pengajaran dimanapun, cuma ada di Alkitab. Ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Saya suka lagu tadi yang Ira nyanyi. Kalau lu tadi kamu bisa resapin per kata tadi dibilang. Tuhan engkau nyata dalam setiap nafas di paru-paruku. Aduh tuh gimana ya? Itu keintiman yang wow gitu. Jadi gini, waktu Tuhan jelasin kepada murid-murid pada waktu itu. Ini loh hidup yang kekal. Nah, waktu dia bilang, kalau saya bilang murid-murid, saya mau saudara tangkap gini. Coba saudara mesti mundur di zaman Yesus. Yesusnya belum ada, murid-murid sebagai bangsa Israel udah terbiasa dengan ibadah Israel. Nah, itu. Jadi mereka udah tahu tentang hukum Torah, tentang aturan-aturan. Mereka udah terbiasa gitu. Nah, sekarang Yesus datang. Yesus buka mata mereka untuk lihat gini. Inilah hidup yang kekal. Bukan berapa korban yang lu bisa taruh di atas mezbah. Bukan berapa banyak emas yang kamu bisa bawa ke rumah Allah. Bukan berapa seringnya kamu dia bilang inilah hidup yang kekal. Yaitu mengenal Allah. Nah, saudara, dalam budaya Yunani dan Ibrani, kata mengenal itu kata yang dipakai itu yada, itu gini, hubungan intim suami istri yang menghasilkan buah atau anak untuk menerima warisannya. Bayangin. Jadi mengenal Allah adalah gini, bukan kenal karena kata orang. Nah, sampai di sini, saudara, kalau benar-benar dalam ini, kita bisa ukur penyembahan dia ini sampai di mana. Doa orang ini doa agamawi apa doa karena kenal. Nah, untuk kamu masuk dalam kerajaan yang penuh kemuliaan, Yesus atau Allah membangun kerajaannya hanya dengan dua ini. Dua ini. Uji apa yang saya bilang. Hubungan. Bukan dengan yang lain. Hubungan. Yang kedua, revelation. Pewahyuan. Gitu. Nah, berarti tadi saya akan bilang. Gitu. Kalau kamu di dunia sekuler, di dunia kerja, gitu. Kalau kamu mau punya gaji sekian, nah lu mesti kasih lihat CV kamu mesti punya reputasi apa 1 2 3 4 5 gitu. Itu dunia punya sistem, itu sistem dunia. Sistem kerajaan Allah gimana? Yesus cuma bilang begini, barang siapa percaya kepadaku, barang siapa mengasihi aku. Nah, barang siapa ini nggak dibilang kalau hanya para sarjana, para teolog, orang enggak. Barang siapa aja gitu. Status sosialmu paling bawah pun lu selama kamu berusaha, selama kamu selama kamu mencari dia, selama kamu benar-benar kenal dia. Ini janjinya. Barang siapa percaya kepadaku, barang siapa percaya kepadaku, kepadanya diberitahukan rahasia kerajaan Allah. Wow. Untuk kamu bisa ngerti Yohanes 3 ayat 16, kamu nggak harus S1, S2, S3 secara nggak perlu. Kamu cuma perlu kenal dia. Diberitahukan rahasia. Apa artinya rahasia? Rahasia artinya yang disembunyikan. Itu rahasia. Nah, kemuliaan yang kayak apa sih? Nah, ini yang saya mau buka buat saudara. Wow. Nah, saya mau ambil satu cerita klasik dari Perjanjian Lama, ya. Nah,
Kalau saya ambil ini, saya nggak basa-basi saudara, karena di perjanjian lama, hampir semua itu benar-benar isinya sejarah, tapi bukan hanya sejarah. Dia sejarah murni ya tentang bangsa Israel. Itu sejarah murni. Tapi kandungannya, ini yang saya perlu saudara tangkap ini. Kandungan profetiknya sangat tebal. Itu. Ya, jadi gini, kamu nggak harus jadi orang Israel dulu baru itu. Nah, jadi waktu kamu baca kisah-kisah perjanjian lama, kalau roh kamu yang sudah dibaharui ini, nah makanya saya bilang hubungan dan pewahyuan. Hubungan kamu kenal Tuhan, Tuhan buka, kasih tahu rahasia kerajaan Allah. Nah, waktu kamu baca perjanjian lama, Roh Kudus singkapkan. Ini yang saya bilang profetik, ada pesan yang tersembunyi yang akan kamu. Jadi waktu kamu baca Joshua, kamu bisa untuk riset, kira-kira 3000 tahun lalu tuh kayak apa, bisa aja. Tapi ada pesan yang fresh yang saat kamu baca yang wow, menakjubkan. Perlu kuliah berapa tahun kira-kira? Nah, itu yang saya maksud itu. Nah, itu yang dibilang rahasia itu dibuka kepada kamu. Makanya saya bilang kalau dunia yang nggak punya hubungan, mereka melihat bahwa kekristenan itu nggak relevan ya, nggak ada kuasa kok kerajaan Allah. Ya terserah, tunggu aja. Gitu. Ini kan soal waktu, ya kan? Itu nggak perlu kita berdebat di situ. Nah, coba saya ambil kisah klasik ini. Nah, karena saya ngomong generasi, saya pilih ya generasi Joshua. Nah, kalau kamu lihat, kalau bilang Joshua, seketika kamu pikir dia siapa? Dia bukan temannya Musa. Dia nggak selevel dengan Musa. Nah, ini saya mau bilang, ini kabar baik buat kamu. Siapa? Dia abdi, disebut abdi Musa. Mau kalau saya pakai terjemahan bebas gini, lu kacung. Nah, titik. Musa bilang, angkat ini, bawa ke sini, bawa. Musa tuh udah kayak Allah buat Israel. Itu Tuhan, Israel dewa Musa. Nah, Joshua ini kacung. Nah, bayangin, Musa yang hebat nggak menyelesaikan perjalanan ini, dia nggak masuk ke dalam. Tuhan ganti dengan Joshua yang jauh. Kalau dibilang, ini kabar baiknya gini, Tuhan nggak butuh CV kamu. Kalau jadi pemimpin di dunia, saya sudah bilang ada syarat-syaratnya 1, 2, 3, 4, 5 itu sih. Tapi kalau jadi pemimpin dalam kerajaan Allah, dalam dunia kerajaan, dalam pelayanan, cuman satu alasannya kamu jadi pemimpin. Apa? Tuhan panggil. That's it. Bahwa lu ada di pinggir jalan, lu dari comberan, lu pelacur, lu orang jahat, itu bukan urusan. Kalau Tuhan panggil, kamu yang sampah bisa berubah jadi mutiara. Yesus mau cari murid 12. Oke, mungkin saudara lebih tahu atau bisa bantu memperkayanya antara murid dan disciples, atau itu apa kira-kira bedanya di mana gitu ya. Nah, tapi ini yang saya mau bilang, secara logika mestinya Tuhan ke Yerusalem Bible Temple, terus dia tanya gini, mana murid-murid terbaik di sini? Tolong kasih saya mau pakai mereka mengubah dunia ini. Itu logika. Ngapain Yesus ke tepi danau pilih nelayan bego yang nggak bisa apa-apa, nggak ngerti bahasa Ibrani, bahasa Aram, mereka nggak berbahasa Ibrani, ya kan? Nggak ngerti antropologi, kristologi, nggak ngerti, nggak pernah keluar negeri, nggak ngerti. Cuman tahu daerah itu aja, nggak pernah jalan-jalan pergi ke kota, nggak pernah. Bayangin. Ngapain Tuhan dicatat dalam Kisah Rasul, dicatat.
Ketika orang banyak itu melihat Petrus dan Yohanes manusia biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Nah, ini jadi kalau saya bilang masuk dalam masa kemuliaan, jangan coba-coba pakai semua logika kamu. Cuman ada satu, karena ini punya dia, ini dari dia, ini cuman ini yang saya bilang, bangun hubungan, gitu. Kata Yada tadi, kamu intim dengan dia, nah baru revelationnya, pewahduannya dibuka, kamu akan lihat, orang lihat kamu, ngobrol sama kamu, dia bisa pikir ini, kamu kuliah di mana ya? Kamu, wow, dari mana ya? Nah, ya. Oh iya, hikmat yang kamu dapat nggak ada di bangku kuliah, nggak ada di bangku kuliah. Ya, nah, mari kita lihat. Generasi Joshua ini waktu mereka mau masuk ambil warisan ini, lihat, secara jumlah mereka kalah. Tapi mereka tidak kalah kekuatannya. Kalau saya ambil konteks kita hidup di bangsa Indonesia, kita paling sebutan kita kamu minoritas, kamu iya. Nah, sayangnya judul itu tambah kamu ndak punya kehausan cari Tuhan, akhirnya kita memang Kristen. Tapi kita punya spirit yatim piatu. Sehingga kita doa pun kita mengemis. Penyembahan kita mengemis. Gitu. Kalau saudara masuk, kalau tadi saya bilang, kita tidak berperang untuk menang. Kita berperang dari posisi kita yang sudah menang. Nah, kalau saudara berdoa pun, mestinya saudara berdoa dari posisi yang sudah menang. Kita bukan doa, bawa list, seakan-akan Tuhan tidak tahu apa yang kita butuh, lalu kita yang kasih tahu Tuhan. Ini makanya doa kita ngaco semua. Gitu. Nah, begitu juga nanti dengan worship dan semuanya. Makanya tadi saya bilang, Ira, ayo bikin lagu yang begini nih, yang kita dari posisi ini. Gitu. Ya, kayak tadi lah yang Ira kamu pilih lagu tadi, wow, itu luar biasa sekali, ya. Gitu. Nah, lihat waktu Israel mau masuk ke tanah perjanjian. Ini budak yang boro-boro ngerti perang, budak 400 tahun budak. Dari mana mereka bisa belajar perang? Dari mana mereka semua? Ini dia. Apa itu? Ini yang dibilang penyertaan Tuhan itu tadi. Persenjataannya minim, tapi tidak bisa ditaklukkan. Bayangin. Wow. Gitu. Kalau lihat kesempatan mereka nggak besar, gitu. Nggak besar. Tapi nggak perlu dipertanyakan. Kalau saudara baca, kalau saudara lihat kitab Yosua, isinya cuma di perang. Wow. Siapa yang ngajar mereka? Siapa yang ngajar mereka? Wow. Nah, sekarang saya buka sedikit dulu tentang sejarah gitu ya gitu. Aduh, saya suka bahwa Alkitab kita tuh jujur ya. Dia nggak nutupin sejarah yang kurang terpuji dari umat Allah. Dia nggak nutup-nutupin gitu, ya kan? Gitu. Abraham punya banyak istri, gitu kan? Nah, Yakub terlalu banyak bohong. Nah, kamu lihat gitu. Saya suka banget, gitu. Ya, karena Esau jual hak kesulungannya, gitu. Semua Alkitab tulis semuanya seperti itu. Wow, gitu. Nah, sekarang kalau saudara lihat seperti sejarah, orang Ibrani dikasih tabut Allah, tabutnya hilang. Mereka seperti sudah nggak punya apa-apa. Sementara kerajaan Babel kuno, mereka bangun kota. Sampai sekarang sejarahnya tercatat itu, gitu. Orang Yunani membangun otot semua mereka itu filsafat mereka gitu. Roma membangun imperium, lalu Israel, kamu lihat itu. Nah, mari kita lihat sejarah ini yang saya bilang ada pesan profetik buat kita.
Yosua 21, catat saja, saya baca buat saudara. Yosua 21 ayat 43 sampai 45. Ya. Yosua 21 ayat 43 sampai 45. Jadi seluruh negeri ini itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Pikirin, budak 400 tahun, keluar budak nih, bangsa pengembara. Tiba-tiba Tuhan siapin satu tempat yang disebut Kanaan, ya, perang. Apa coba? Nggak ada usaha lain, masuk semua dapat sertifikat nih. Loh, itu 2 juta orang loh. Kalau kamu bisa itu. 12 suku. Bayangin, dari budak 400 tahun cuma buat ter dan batu bata. Bayangin. Tiba-tiba masuk, nah waktu masuk disitulah Tuhan mendewasakan mereka. Kan selama 40 tahun di padang gurun hidup dari mujizat. Roti turun, daging turun, sepatu nggak pernah ganti, baju nggak pernah rusak. Wah, keren banget. Sampai di Kanaan Tuhan bilang stop semuanya, kerja lo. Nah, tapi bergantung dong sama saya terjemahin ya, bergantung. Saya akan kasih kamu kemampuan mengolah gitu. Bayangin semua dapat sertifikat. Wow. Lihat, dan Tuhan bukan cuma janji, dia janji dengan sumpah. Artinya gini, Tuhan mempertaruhkan seluruh keberadaannya. Ayat 44. Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru. Ya, bukan cuma dapat warisan harta, sekarang keamanan. Tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah. Wow. Kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari musuh yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Terakhir 45. Dari segala yang baik dan yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Semua terpenuhi. Disinilah yang dibilang new seasons, musim baru lahir. Nah, saudara, siapa yang bisa kasih tahu kapan COVID berhenti? Di masa ini saudara mau join dengan semua orang umumnya, cemas, takut, menerka-nerka, semua. Saudara, bayangin. Wow, ngeri. Tapi kalau saudara mau pakai spirit, pakai iman, kamu akan lihat yang mereka nggak lihat. Kamu mau ikut cemas? Apakah cemas bisa nolong kamu? Siapa yang bisa bilang? Siapa yang berani bilang? Tapi kalau saudara lihat ini, kan bayangin, satu generasi nggak masuk loh. Ini ayat ini diterima oleh generasinya Joshua. Ini digenapi oleh generasi Joshua. Yang lain nggak masuk, terkubur semua. Kenapa? Bersungut-sungut. Nggak percaya. Gitu. Nggak percaya. Makanya kalau kita cuma nyanyi tentang kemuliaan, itu bukan jaminan. Kalau kamu cuma nyanyi itu, apakah karena kamu bilang Yesus, itu penyembahan? Nanti dulu. Penyembahan tanpa hubungan, itu seperti lampu tanpa minyak. Wow. Ya, jadi gini, saudara dan saya, kitalah generasi akhir zaman ini, kita memerlukan musim yang baru.
Waktu pemerintah bilang, ini kita mesti hidup dalam new normal gitu. Itu saya dengar di TV. Dengar, wow. Berarti yang selama ini udah nggak normal ya. Ada normal yang baru. Tiba-tiba satu firman muncul di saya. Yang lama sudah berlalu. Yang baru akan datang. Wow. Makanya saya bilang, saudara, memang ini sekarang kelihatannya gini, tapi dengar, yang baik, yang indah, yang semua ada di depan kamu. Jangan bernostalgia, aduh dulu enak, itu bodoh. Jangan menurut ke belakang. Di depan semua janji, semua yang sedap, semua yang indah ada di depan kamu. Mari, musim yang baru. Apa yang perlu dibuat oleh Joshua? Mereka perlu seberangin Sungai Yordan. Musim memang baru, ada di depan, gitu. Cuman begini, sekarang kita ya, nah, saudara dan saya, gitu. Kita enggak perlu saya lewatin Sungai Yordan. Kita enggak perlu lagi berhadapan dengan Jericho, gitu. Kita enggak perlu, ya. Tapi penolakan, sakit hati, gitu. Itu yang ngikutin kamu terus. Kekacauan itu yang ngikut. Ini dia, yang gini-gini, ketakutan, keraguan, ini yang terus ngikutin kamu. Nah, kalau kamu, saya ulang ke depan, kalau kamu enggak tahu apa yang kamu sudah punya, dan iblis berusaha supaya memang kamu enggak tahu apa yang kamu sudah punya, apa yang menjadi hak kamu sebagai, nggak berlebihan saya ngomong ini, sebagai apa? Bukan cuma anak, bukan cuma sahabatnya Allah, bukan, lebih tinggi lagi, mempelai Kristus. Iblis nggak mau kita tahu itu. Nah, mau saya pakai masa ini ya untuk kamu jangan lihat manual booknya, jangan ambil dari dunia, lihat Alkitab tuh. Firman kamu makan tiap hari, firman, nggak ada yang lain, cuman firman. Wah, ini ya yang dia janjikan. Wow. Bayangin, di Mesir Israel diperbudak sama Firaun. Gitu. Di padang gurun mereka bebas dari Firaun. Tapi mereka diperbudak sama ketakutan. Lihat itu. Bayangin. Nah, di tanah perjanjian mereka hidup dengan janji. Gitu. Dikokohkan dalam yang namanya anugerah. Gitu. Nah, tapi satu hal, mereka dimurnikan. Oh, luar biasa. Ini saya dapat kata ini nih. Justru keadaan harus semakin buruk supaya yang baik itu kelihatan sekali. Kelihatan menyolok. Kondisi akan buruk sampai kayak saya nggak perlu cerita, saya nggak mau bawa hal-hal yang sampah dalam pesan-pesan begini, tapi saudara bisa nonton berita apa yang menakutkan kita dalam minggu-minggu ini, saudara bisa lihat semuanya saudara. Nah, siapa bilang saya juga nggak takut, seketika saya bilang wow, begini ya keadaannya. Nah, tapi kembali lagi saya ingat bahwa keadaan harus semakin buruk supaya yang indah, yang mulia itu semakin kelihatan. Ya saya bilang ini, bangkitlah, terang Tuhan terbit atasmu. Artinya gini, gelap harus baru terang terbit supaya kelihatan. Ini ya terangnya. Jadi nggak ada lagi, nggak ada orang bilang, ini mah pura-pura. Nggak. Sungguh-sungguh. Jadi Kanaan bukan kiasan untuk sorga, bukan. Kalau saya ngomong Kanaan bukan gitu. Kenapa? Karena di sorga nggak ada musuh dong. Di Kanaan kan ada musuh. Nah,
Jadi itu bukan kiasan tentang sorga. Nah, gitu. Di sorga nggak ada pertempuran, gitu. Nah, Joshua dan pasukannya mereka berperang minimal 31 raja yang mereka taklukkan. Gitu. Raja apa yang sedang menguasai kamu? Ketakutan, cemas, ragu, depresi, tertuduh. Lihat kayak gitu. Coba. Wah. Hari ini Allah sedang mengundang kita. Kayak dia buka tangannya, mari masuk. Masuk. Gitu. Hanya ada satu syarat. Tinggalkan padang gurun kamu. Itu syaratnya. Tinggalkan padang gurun kamu. Wow. Lihat itu. Roma 8 ayat 37. Ya, sebelum saya baca ini, karena tadi saya bilang padang gurun, kenapa mesti ditinggalkan padang gurun? Gitu. Itu yang saya bilang tadi. Kegelisahan, bersungut. Akhirnya apa? Semua kamu bisa sebut. Kita saling benci, itu semua. Itu padang gurun. Gitu. Tahu nggak kalau saya boleh pilih kalimat-kalimat apa gitu, judul-judul apa? Di padang gurun, bangsa ini menghirup kegelisahan seperti oksigen. Saudara lihat, begitu kamu tes, kamu rapid test dan langsung dibilang positif, bayangin drop lu langsung. Kenapa? Kamu bayangin itu mengaruhi semua, kamu punya energi lah. Tuhan, gue mati nih. Kamu bisa lihat, jangan kira-kira saya juga tertekan begitu. Bayangin. Kamu bisa lihat ya itu. Jadi kita menghirup kegelisahan seperti oksigen. Bayangin semua yang tadi bisa maju jadi kayak turun dia begitu lambat gitu. Waduh. Gitu. Nah, yang bahaya ini lihat, saya mesti bilang bicara dunia gereja itu kelihatannya heboh tapi kita sedang terkurung dalam rutinitas, monoton, bosan gitu. Gitu. Ini yang bikin orang dunia nggak tertarik lihat kita. Nah, Roma 8:37 bilang, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang yang menang. Bukan menang, lebih gitu. Kenapa? Karena Yesusnya sudah menang. Makanya saya bilang kita tidak berperang untuk menang, tapi kita berperang dari posisi menang. Wow. Tangkap baik-baik ya, tangkapnya gini. Coba kamu mau lihat, saya pertebal dia. Yesus bukan mati untuk kamu. Pelan-pelan. Jangan marah dulu, jangan ketakutan dulu. Yesus nggak mati untuk Ira, untuk Chris, ya gitu. Yesus mati sebagai Ira. Yesus mati sebagai Chris menusama ini. Waktu saya ngerti ini, saya bilang, Tuhan, jadi kalau saya begitu cemas, saya menghina dia. Gitu. Makanya ngobrol dong sama Tuhan. Jangan ngobrol sama yang lain. Jangan sama yang lain. Wow. Lihat itu. Nah, waktu kita hadapi tantangan, kita bukan menghadapinya untuk menang, kita sudah menang. Nah, itu posisi kita. Tadi saya coba panas-panasin Ira, bikin lagu dah, gitu. Nah, ini dia, ya, musuh kita tidak akan takluk tanpa diperangi, kan dibilang gitu. Jadi kita sudah menang.
Cuman dia penipu kan. Kita mesti taklukkan dia, gitu. 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 Sebab janji Allah melebihi beratnya problem-problem kita. Itu dia. Gitu. Nah, saya tutup di sini. Kalau nanti ada yang mau tanya-tanya ya terserah gitu ya. Lihat ini. Ini kamu catat. Sengaja ada hal-hal yang saya kasih titik untuk kamu isi sendiri ya. Nah, tadi catat dulu Yosua 21 ya, ayat 43 sampai 45. Yosua 21 43 sampai 45. Nah, maksud saya gini, saya mau saudara mempersonalisasikan ini janji ya, ini janji. Jadi kamu catat, nanti kamu lihat seperti ini. Mulai ayat 43 ya. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada, tulis Ira, Rudi. Nah, itu maksud saya. Ya. Tiap hari lu baca ini, lu ucapin, declare ini. Jadi seluruh negeri ini diberikan Tuhan kepada, tulis nama titik-titik, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikannya kepada, tulis lagi namamu di situ. Udah? Terusin. Menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada Ira, misalnya gitu. Apa yang dikatakan? Keamanan ke segala penjuru. Tidak ada seorang pun dari semua musuh yang tahan berdiri menghadapi, tulis namamu. Semua musuh yang diserahkan kepada, nah, tulis namamu. Semua musuh diserahkan Tuhan kepada kamu. Nah, itu. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada, tulis lagi namamu. Lihat, dia bilang ini, tidak ada yang tidak dipenuhi. Saya sorry ya, saya ngomong karena dalam bulan-bulan ini kadang-kadang saya Zoom sama para pendoa, sama semua. Nah, ini spirit yang saya dapat. Coba saya bagi. Saya masih terganggu dengan pendoa-pendoa ini. Mereka berdoa dari posisi yang itu dia. Bayangin, lu doain orang sakit, lu suruh Tuhan yang sembuhin. Itu kan kurang ajar. Nah, makanya saya bilang, spirit kita pengemis. Tuhan, ini kan bangsa kita lagi COVID, Tuhan. Jadi Tuhan nggak tahu, lu mesti kasih tahu dia ya. Aduh, ini doa nggak ada otoritas. Waduh Tuhan, kami doakan presiden kami. Ini, aduh, saya kalau lihat, bayangin, doa lama bertele-tele. Keadaan begini Tuhan, keadaan. Jadi Tuhan tuh nggak tahu, kita mesti kasih tahu Tuhan. Wah. Nah, saya cuma nggak berani, nggak mau lah koreksi, karena itu buat saya kalau itu kecuali jemaat gitu. Saya bangun menara doa di Ambon itu udah 18 tahun, saudara. Nah, dengar dulu. Ya, gue mau cerita yang jelek nih, gitu. Pertama kali saya bangun itu karena Ambon konflik, oke? Nah, jadi saya bangun menara doa. Nah, apa dasar saya bangun menara doa? Bukan ngejar kemuliaan, mau cari Tuhan, enggak, takut mati. Jelek banget gak tuh? Nah, lu bisa lihat orang yang doanya takut mati itu kayak apa isinya? Mau berteriak kayak pengemis. Aduh. Itu sampai saya bilang, aduh Tuhan, nah itu saya sudah tukar teologi doa saya 10 kali lebih kali. Salah doa, bubar, bikin kelas baru. Karena memang salah, memang bayangin, cuma nangis-nangis, berteriak-teriak, ngadu-ngadu lagi. Tuhan dia kan begini, Tuhan. Lu aduh, coba lihat. Nah, itu. Waduh, satu kali, ini baru sebulan.
Karena mau kayaknya gini, mau Zoom juga tentang doa. Tiba-tiba saya dapat Yohanes 17. Dibilang begini, Yesus yang bilang, Bapa, aku tidak berdoa untuk dunia. Aku berdoa untuk mereka. Terus saya kayak, wih, benar. Oh, ini Yesus loh. Loh, kita doa Tuhan, kami doakan. Loh, begini. Bukan salah mendoakan bangsa, tapi coba tangkap pesan yang paling dalamnya gitu. Wow, saya lebih memilih doain kamu semua daripada saya doain pejabat-pejabat yang nggak butuh Yesus itu. Jadi kalau saya doain pemerintah, yang saya mesti doakan adalah Tuhan, ada orang-orang di pemerintah yang jadi suara Tuhan untuk datang ke presiden, ke menteri, ke apa. Nah itu. Bukan, kalau saya doain mereka nggak butuh Yesus kok. Jadi saya bilang, wah itu Yesus. Aku tidak berdoa untuk dunia. Aku berdoa untuk mereka Tuhan. Wah. Nah kamu bisa lihat, nggak ada orang kuat di kota. Udah kalah 2000 tahun lalu. Nah itu tipuan. Nah, ini karena saya berinteraksi kan, mereka minta Zoom dengan penipu gitu. Nanti ada yang gini, Pak, aduh, Bapak bisa lihat nggak langit di Jakarta warna kuning? Terus saya bilang, enggak tuh. Terus dia marah. Papa sih lihatnya pakai mata gitu. Kita lihat pakai roh dong. So, kan rohani kan. Terus saya bilang, ya enggak ada. Nah, tuh langit kuning Pak. Makanya doa orang Kristen terhalang oleh penghulu-penghulu di udara. Jadab. Dia pakai wahyu dari mana nih kan gitu. Nah, itu yang saya bilang tadi. Hubungan dan pewahyuan. Tiba-tiba muncul di saya loh. Chris, kamu kan gak berdoa ke langit. Christ in me, the hope of glory. Saya berdoa di sini, Yesus di sini. Gue ngomong sama Yesus di sini. Gue ngomong ke langit. Mau tuh langit biru, kuning, kelabu, terserah lo. Katanya. Kamu bisa lihat nggak? Nah ini yang saya maksud, kita masuk di posisi yang sudah menang. Bukan ngemis-ngemis, kayak Tuhan perlu ditolong. Gitu. Oh. Jadi gini, satu-satunya cara untuk menyingkirkan ketakutan di masa yang kita tidak bisa pasti. Sekarang sudah isu, nggak boleh Natal-Natal, nggak ada kumpul-kumpul massa. Terus apa? Kalau kamu suruh jiwa yang jawab, lu ikut khawatir. Kalau roh saya yang jawab, kendali di tangan dia. Coba lu baca kitab Wahyu. Lu terpengaruh lihat siapa yang di atas kuda, kan kuda hijau, hitam, lu terpengaruh. Jangan lihat yang di kuda, lihat siapa yang duduk di takhta dong. Siapa yang pegang kendali? Siapa yang buka materai-materai? Siapa yang buka kitab? Dia yang buka. Nah lu siapa? Lu anaknya. Lu pengantinnya. Kalau takut sama penunggang-penunggang kuda, ini maksud saya. Gitu. Apa itu masa kemuliaan? Kamu masuk dalam kepastiannya Allah. Kamu hidup, kamu mengindahkan apa yang Allah pastikan buat kamu. Saya tutup dengan ini. Semua nabi udah mati di Alkitab. Mereka bernubuat tentang zaman ini yang dibilang masa kemuliaan. Mereka bernubuat, tapi mereka tidak mengalaminya. Saudara dan saya, kita hidup di zaman untuk menggenapi nubuatan-nubuatan itu. Wow. Banyak nggak masuk akal. Saya juga takut, tapi saya harus lawan. Saya nggak mau ikut dia. Saya harus lawan. Bangun pagi, saya ngomong, Chris denger ya, kamu sudah ditebus. Semua organ tubuh,
Kamu sudah sehat. Yesus sudah tanggung penyakit kamu, jantung, paru-paru. Kayak gue kayak anak kecil, gue ngomong aja. Gak ada combination, intimidation, semua pinggir keluar lo. Saya harus ngomong, ini yang perang di Kanaan tuh ini. Nah, itu. Warisannya udah di depan. Tuhan janji pakai sumpah. Kamu kira Yesus mati biasa-biasa? Wow. Perlu ditambah lagi, Yesus masih kurang ya. Jadi kalau kamu dengar para pendoa tuh seakan-akan gini, ya Tuhan, memang Engkau sudah mati, tapi perlu ditambah lagi karena kira-kira gitu. Wow, penghinaan itu. Selesai. Waktu dia bilang it is finished, selesai semua gitu. Iblis bukan musuh secara langsung dengan Allah, tidak. Itu enggak level. Dia sparring partnernya kita. Nah itu. Tuhan, segala kuasa di langit, di bumi, kuberikan kepadamu. Nah, ayo, mau apa? Ayo. Jadi kita yang nggak ngerti ini, gitu. Waktu bilang, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan meninggalkan engkau. Siapa sih yang bisa janji kayak gini? Sorry, suami, istri, nonton TV, tiap hari perceraian. Justru karena COVID. Tiap hari ratusan pasangan di kantor pengadilan perceraian. Wow. Nah ini, kamu mau join dengan barisan yang mana? Apa sih kalau saya bilang? Sorry, kalau kamu baca Wahyu, sampai di pasal 4, 3 atau 4, kata gereja udah nggak ada. Eklesia udah nggak ada. Yang ada apa? Pergerakan orang-orang kudus. Ini sekarang pergerakan. Ini yang saya bilang kita. Jadi orang-orang yang kayak apa sih? Orang-orang yang imannya nggak goncang, pengharapan fokusnya tahu. Ada banyak, tapi fokus kita ke satu. Wow, saudara. Kamu bisa lihat, kamu punya yang dunia nggak punya. Kamu punya lebih dari dukun, paranormal. Nah, namanya aja udah paranormal. Kenapa lu ikut dia? Saya gini, mau nggak? Mau coba nggak? Kenapa kamu nggak ngobrol sama Tuhan? Ngobrol tuh gini, yang sampai yang konyol-konyol lu cerita sama Tuhan. Daripada lu cerita sama orang, dia gosip lagi. Daripada lu cerita sama Bapak Pendeta, nanti dia bawa di mimbar. Nah, kenapa lu nggak ngobrol sama Tuhan? Semua yang ngobrol semua, kan dia sahabat, dia mempelai, seperti istri curhat dong, curhat. Jangan cari pendeta, jangan. Ngobrol, berani nggak? Nah ini yang saya bilang relation, hubungan. Ngobrol, keren. Pegang kata ini, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan Yesus, aku memberkati semua yang mendengar berita hari ini. Hamba berhenti berbicara, tapi engkau tidak berhenti berbicara untuk mereka. Bapa, masa kemuliaan bukan kata-kata kosong. Itu engkau sendiri Tuhan Yesus. Engkau lebih rindu daripada kami yang rindu untuk ada di situ. Terima kasih. Aku memanggil utara, selatan, timur, dan barat. Aku memanggil berkat samudra raya. Aku memanggil berkat embun pagi. Aku memanggil berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Turun bagi semua yang percaya, yang mendengar hari ini, dimanapun, apapun kondisi mereka. Firman itu Tuhan.
Firman itu adalah engkau sendiri. Tidak bisa gagal. Aku memperkatakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.